10 tahun Xiaomi di Indonesia jadi nomor satu di tengah kerasnya persaingan antar pemain. Setelah didirikan pada tahun 2010 di China, Xiaomi akhirnya menjejak pasar smartphone Indonesia pada bulan Agustus tahun 2014. Sebagai pemain baru, kehadiran Xiaomi langsung mengguncang pasar. Dengan strategi value for money, kehadiran Xiaomi menjadi alternatif bagi pengguna yang ingin merasakan smartphone dengan spesifikasi mumpuni, namun dengan harga yang terbilang cukup terjangkau. Sejak awal, Xiaomi memang berfokus pada kebutuhan pengguna. Artinya seluruh strategi dan inovasi selalu berlandaskan pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan feedback konsumen Indonesia. Strategi itu dibarengi dengan inovasi produk, distribusi yang luas, baik fisik maupun online, layanan purna jual yang tersebar di seluruh Indonesia, penguatan ekosistem khususnya, hingga membangun komunitas melalui Mi Fans. Inovasi Xiaomi tercermin di berbagai kategori produk, mulai dari entry level hingga flagship, serta mengembangkan ekosistem artificial intelligence of things yang lebih luas. Tak heran setelah smartphone, rangkaian produk Xiaomi semakin bertambah, termasuk home appliances seperti AC, kulkas, hingga mesin cuci. Kini di tengah kompetisi yang terbilang ketat, Xiaomi telah menjelma menjadi salah satu brand yang terbilang populer di Indonesia. Pada akhirnya, popularitas itu sukses mengerek pertumbuhan Xiaomi. Dalam tempo 10 tahun di Indonesia, kinerja vendor smartphone asal China ini makin moncer, dengan membukukan pertumbuhan penjualan yang fantastis. Berdasarkan laporan Counterpoint Research pada kuartal kedua 2025, Xiaomi mencatat peningkatan pengiriman sebesar 10% dan mempertahankan posisi teratas dengan pangsa 21%. Bagaimana strategi Xiaomi ke depan dalam mempertahankan posisi yang telah diraih? Seperti apa formula yang dijalankan Xiaomi dari sisi inovasi, pelayanan pelanggan, hingga rangkaian produk yang dibutuhkan oleh konsumen di Indonesia? Apa yang mendasari Xiaomi menawarkan beragam produk yang tidak sekedar smartphone di Indonesia? Simak perbincangan Uday Rayana, Editor-in-Chief Selular, dengan Marketing Director Xiaomi Indonesia, Andi Renreng. Baik, kembali bersama saya Uday Rayana di Bincang Eksekutif. Nah, Bincang Eksekutif kali ini menghadirkan Pak Andi Renreng. Beliau adalah Marketing Director Xiaomi. Apa kabar, Om Edi? Baik. Sehat ya, luar biasa nih. Senang ketemu lagi. Sehat-sehat selalu ya. Amin. Luar Terima biasa. kasih. Sama-sama juga. Sukses juga buat Uday. Insya Allah, amin. Baik, Bincang Eksekutif kali ini memang menghadirkan satu tema yang cukup eksklusif karena kita akan mengangkat banyak hal tentang bagaimana Xiaomi tumbuh dan berkembang di Indonesia. Kita tahu Xiaomi sudah sekitar 1 dekade lebih. Pertama kali masuk ke Indonesia di tahun 2014 dan kita lihat hari ini luar biasa. Di survei terakhir, lembaga survei terkemuka, Xiaomi sudah 2 tahun berturut-turut sudah jadi nomor 1, luar biasa nih. Selamat lagi nih buat pemain luar biasa. Terima kasih. 2 tahun sudah jadi penguasa pasar smartphone. Ini menunjukkan satu kinerja yang luar biasa karena kita tahu bahwa pasar smartphone Indonesia juga sangat tough, sangat kompetitif, begitu banyak pemain, begitu banyak vendor yang berusaha saling mengambil ceruk pasar sambil berusaha untuk mendeliver produk yang terbaik buat masyarakat. Tapi pada akhirnya kita tahu bahwa di tengah pasar yang kompetitif ini Xiaomi masih bisa mempertahankan posisinya dan ini sesuatu yang luar biasa. Di sisi lain juga kita bisa lihat bahwa Xiaomi hari ini juga tidak hanya menawarkan smartphone, ya Om Edi ya, juga menawarkan produk lain yang memang tidak sekedar IoT seperti smartwatch ya kan, produk lain earbud, tapi juga bahkan ada AC, ya. Ada mesin cuci, luar biasa. Ya. Nah inilah yang akan hari ini kita akan bahas dengan Om Edi bagaimana transformasi Xiaomi bertumbuh dan berkembang di Indonesia. Baik Om Edi, pertanyaan pertama, dari 2014 sampai 2025 sekarang ini, ya, seperti apa sih sebenarnya yang Om Edi bisa kasih sedikit gambaran awal gitu? Kenapa Xiaomi yang tadinya mungkin ya menawarkan sesi pasar yang kecil tapi bisa jadi berkembang luar biasa sampai hari ini? Ya, jadi kita selalu kembali lagi dengan visi kita ya.
kita mencoba untuk memberikan innovation for everyone. Jadi emang kalau misalnya kita lihat dari 2014 di situ mulai Xiaomi masuk dengan membawa strategi yang baru untuk industri smartphone, dan pada saat itu mungkin pasar Indonesia masih skeptis dengan brand China pada saat itu. Tapi kita masuk dengan mendobrak pasar, kita memberikan strategi di mana kita menghadirkan spesifikasi yang tinggi dengan value yang sangat bersaing, dan ini menjadi gebrakan awal Xiaomi pada saat itu. Situ pasar mulai melihat sebenarnya ternyata sebuah smartphone, sebuah brand ini bisa memberikan kualitas yang terbaik, spek yang tinggi, tapi dengan value yang sangat bersaing gitu loh. Dan sebelum kita hadir, kita sudah punya komunitas sendiri gitu. Jadi emang ini yang kita bawa, filosofi seperti ini yang kita bawa, karena kita pengen inovasi itu, innovation itu untuk semua orang. Makanya innovation for everyone, karena kita percaya teknologi itu seharusnya bisa dirasakan untuk semua kalangan. Nowadays kayaknya semakin banyak perubahan-perubahan. Kalau misalnya dilihat dari 2014, tahun 2016 kalau nggak salah itu mulai tema dari smartphone itu mulai berubah-berubah ya. Kalau nggak salah di tahun 2015-2016 mulai kegemarannya itu mulai dari kamera selfie, terus mulai dari tahun 2017, 2017, 2018 itu mulai ke RAM yang gede, terus storage juga yang lebih gede karena kamera sudah mulai mumpuni, tapi harus memiliki storage yang lebih gede juga, dan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sudah berkembang, dan smartphone pada saat itu juga harus bisa lebih advance untuk memenuhi kebutuhan user yang semakin lama semakin meningkat. Betul. Di tahun 2019, 2020 pada saat itu tuh mulai zaman-zamannya yang 2020 awal ya, itu mulai zaman-zaman kita pandemi. Nah di situ juga kita juga lumayan surprise karena ternyata malah banyak sekali orang yang lebih investasi ke elektronik, khususnya di gadget, karena mereka membutuhkan untuk bekerja, untuk sekolah gitu loh. Nah disitulah kita bisa melihat, disitulah Xiaomi itu selalu masuk dari sisi semua era gitu loh. Karena tujuan kita tuh jelas, kita tuh mau memberikan teknologi itu bisa masukkan, bisa dirasakan oleh siapa aja. Nah, di zaman-zaman itu kita juga mengerti gadget itu tidak akan bisa tumbuh sendiri. Harus ada produk-produk yang mendukung. Dari awal kita juga punya smart band dan wearables. Kita juga mulai membawa produk-produk pendukung. Misalnya TV pada saat itu tahun 2018 kita bawa TV pertama, dan bukan hanya TV, kita juga bawa speaker, dan makin sekarang makin bertumbuh di sini karena di sini kita punya sekarang kita punya spirit bagaimana kita membawa inovasi yang kita sebut human, car and home, di mana semua teknologi yang kita hadirkan untuk pengguna itu bisa saling terhubung. Human itu produk-produk yang paling dekat kita ada smartphone ya, terus wearables lah. Kalau car di sini mungkin untuk pasar China khususnya, kita emang udah tahu ya Xiaomi juga sudah menghasilkan bahkan EV gitu lah. Nah untuk di produk-produk di region-region global atau negara-negara global ini lebih ke kendaraan, karena kita juga punya kendaraan seperti skuter gitu loh, dan smart scooter, dan untuk di home-nya itu produk-produk yang tahun ini kita bawa. Ada washing machine, kita juga punya refrigerator, kita juga punya air conditioner gitu loh. Jadi kalau misalnya dilihat kebutuhan dari teknologi dari 2014 sampai tahun 2025 itu semakin lama semakin meningkat. Demand-nya pengguna itu juga semakin spesifik gitu loh.
Tapi di sini bagaimana kami Xiaomi itu hadir bukan hanya untuk memberi teknologi, tapi bagaimana teknologi itu bisa juga mempermudah Iya. secara langsung penggunanya. Nah, itu yang kita sebut dengan Human Car Home. Semua itu bisa terkoneksi dalam satu aplikasi yang kita sebut dengan Mi Home. Ya. Baik. Nah, yang menarik kan juga dari awal seperti Om Edi tadi sebutkan bahwa harga juga menjadi salah satu nilai lebih dari Xiaomi sejak awal. Bahkan kalau kita lihat juga pengguna ya Mi Fans dalam hal ini kan juga kenapa sangat antusias menggunakan atau membeli perangkat Xiaomi adalah karena memang ini perangkat yang luar biasa, menawarkan performa yang bagus, spek yang orang-orang bilang tingkat dewa gitu, tapi dengan harga yang sangat terjangkau kan. Ini yang jadi sebuah nilai lebih yang bahkan pada saat itu menjadi breakthrough market ya kan. Kenapa brand lain kan juga menawarkan harga lebih mahal, tapi dengan spek yang sama mungkin. Tapi di situ aja bisa menjadi satu nilai lebih Xiaomi. Nah, kalau faktor harga dengan tadi tetap berinovasi di berbagai lini perangkat, apakah harga masih tetap jadi sebuah nilai lebih dari Xiaomi, Om Edi? Iya. Pada saat tahun ini saat saya mencoba untuk melihat atau menjadi atau dipercaya menjadi untuk memimpin marketing di sini. Di sini saya mencoba untuk men-shifting sekarang strategi kita. Kita tetap sama. Kita memberikan bagaimana kita bisa memberikan teknologi, tapi kita fokusnya lebih ke apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Nah, di sini yang kita bilang sebenarnya kita mencoba mencari apa sih pain point-nya dari pengguna kita. Apa sih yang dibutuhkan dari setiap kalangan. Bahkan di smartphone aja tuh banyak banget kan perbedaannya. Dari entry level, mid low, mid to high, high end, flagship gitu loh. Nah, kita sekarang lebih fokus ke value added apa yang kita bisa berikan ke mereka. Tapi kita akan mempertahankan value yang kita kasih ke mereka tetap sangat bersaing. Jadi harga tetap masih jadi sebuah concern yang besar gitu bagi Xiaomi, tapi sisi lain juga inovasi yang juga tidak kalah dalam hal teknologi ini juga tetap di-deliver menjadi satu paket yang cukup Nah, kalau dari situ kan juga tercermin ya. Saya melihat contoh misalnya di sisi smartwatch lah, misalnya kan awalnya kan mungkin dari sisi brand Xiaomi, terus kemudian ada Redmi, kemudian ada Poco, bahkan Xiaomi sendiri pun juga ada bertransformasi ke segmen yang agak lebih menengah ke atas, bahkan ke premium gitu ya. Nah, kalau Om Edi melihat tuh sebenarnya dari sisi brand-brand yang memang dibentuk oleh Xiaomi ini strateginya seperti apa ya? Menyasar seperti apa? Kemudian juga kalau positioning seperti kayak Xiaomi yang udah menyasar segmen premium tuh, adakah resistensinya? Adakah bagaimana proses itu bisa dilewati? Akhirnya Xiaomi bisa juga mengambil market yang memang sebenarnya itu sangat susah pada dasarnya kan, karena premium itu kan nggak mudah kan, itu membutuhkan keyakinan orang gitu, nggak bukan sekedar harga, malah orang membeli perangkat premium itu nggak melulu bicara harga, malah bicara lebih ke emosional gitu. Gimana tuh Mas? Oke, nah disinilah peran saya sebenarnya dilihat bagaimana sebenarnya kalau misalnya dari Xiaomi headquarter itu produk-produk kita itu banyak banget, kan sangat beragam gitu loh. Nah, pada saat kita datang ke Indonesia, kita akan melihat pasarnya, kita akan melihat salah satu bagaimana kita membawa produk-produk kita ke Indonesia itu ada dua hal, Pak Uday. Jadi yang pertama, kita akan melakukan riset secara internal. Yang kedua, kita akan selalu mendengar masukan dari para fans kita. Kita menyebutnya Xiaomi fans ya, udah pada tahu semua ya Xiaomi fans gitu ya. Nah, tapi Xiaomi fans itu sekarang kalau melihat dari perspektif saya itu sebenarnya banyak sekali gitu loh. Saya nggak menyebut mereka user, tapi kami lebih senang menyebut dengan Xiaomi fans karena mereka membeli produk kita secara berulang dan continuity gitu lah. Nah, untuk produk-produk seperti ini, untuk produk-produk apa yang kita lihat
dari dua hal itu. Makanya kita akan selalu melihat kebutuhan pasar, kebutuhan lokal. Nah, itu yang kita sebut dengan globalization. Jadi bagaimana kita mencoba untuk melihat strategi global, even itu dari produk dan strategi bagaimana kita bisa penetrasi untuk kebutuhan lokal dengan pendekatan secara lokal. Makanya kalau misalnya dilihat kita punya lini-lini Xiaomi, Redmi Note, bahkan Redmi Numbers, Poco, kita itu sangat membedakan target audiensnya. Jadi target audiensnya itu yang menjadi pembedanya gitu loh. Jadi kalau misalnya untuk premium, untuk high end, produk-produk yang biasanya kita tawarkan adalah produk-produk Xiaomi. Untuk Redmi Note itu buat anak-anak muda atau pengusaha atau orang-orang yang baru bekerja. Orang-orang yang ini. Kalau Poco emang kita tujukan buat orang-orang yang buat anak muda juga, tapi dia lebih spesifik, lebih niche. Dia melihat sebuah performa dari sebuah smartphone identik kepada para gamers. Dan begitu juga produk-produk IoT kita. Kita juga menghadirkan produk-produk seperti smartband, wearables, terus itu juga mempunyai kategorinya. Jadi ada produk-produk Xiaomi wearables, ada produk-produk Redmi wearables, dan juga beberapa ada Poco wearable juga. Iya, oke. Yang menarik kan seperti tadi saya di awal di pembuka itu kan udah 2 tahun terakhir kan Xiaomi sudah jadi mempertahankan posisi market leader yang memang ini sebuah pencapaian luar biasa dengan kompetisi yang sangat ketat gitu ya di Indonesia. Saya sempat bahkan menulis ada riset kecil-kecilan tuh di tengah pasar yang menurut aja dalam kondisi saat sekarang ini itu nggak lebih kurang sebenarnya, malah makin bertambah ya kan? Ya, decline. Iya, artinya apa? Saya sempat menghitung ada sekitar 18 merek yang masih berkompetisi di pasar di Indonesia, luar biasa gitu ya. Bahkan yang sebelumnya pernah hengkang balik lagi kan, nggak usah sebut namanya. Tapi kan itu menunjukkan bahwa sebenarnya pasar kita masih dianggap cukup bagus lah, meskipun market ada jadi downturn gitu. Nah, saya ingin bertanya, ini juga pertanyaan yang sebenarnya dirasakan juga atau diinginkan oleh teman-teman yang di luar sana. Apa sih sebenarnya yang bisa membuat Xiaomi itu bisa, meskipun tetap konsisten ya, dari 2014 akhirnya bisa nomor 1. Tapi apa sebenarnya yang kunci sukses Xiaomi bisa akhirnya menjadi nomor 1, Pak Andi? Oke. Kalau misalnya saya akan bicara tentang bagaimana secara global melihat pasar seperti kita, pasar Indonesia. Pasar Indonesia itu adalah pasar yang sangat krusial. Indonesia adalah salah satu negara yang besar dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, dan spending kita untuk teknologi, untuk gadget juga lumayan. Bahkan nggak jarang dulu kalau nggak salah di tahun, ada sempat trennya itu di tahun 2018, 2019 mungkin itu satu orang itu bisa punya 3 smartphone. Kalau sekarang 2 smartphone itu sangat biasa. Tapi ada pada saat itu zamannya punya 3 smartphone. Sekarang mungkin sudah banyak tab, jadi ada yang menggunakan 2 smartphone, ada yang menggunakan 1 tab. Nah, tren-tren itu yang mungkin kita lihat sebagai demand yang sangat kuat di Indonesia. Untuk Xiaomi sendiri, Indonesia ini merupakan suatu region, bukan country yang berdiri sendiri gitu loh. Jadi Xiaomi itu melihat Indonesia itu sebagai sebuah regional yang kita itu di Xiaomi itu punya 9 regional. Indonesia, Southeast Asia, Western Europe, Middle East gitu-gitu. Gitu lah. Nah, bahkan Indonesia itu aja dibikin suatu region. Bagaimana? Nah, bisa dibayangkan bagaimana Xiaomi melihat pasar Indonesia itu sangat penting. Nah, begitu juga banyak sekali brand-brand yang berpikiran sangat sama, gitu loh. Ada yang beberapa kali mencoba, mereka, saya juga prediksi ke depannya banyak sekali produk-produk mungkin yang udah mungkin mereka
tidak berhasil ke Indonesia, mereka akan terus coba karena market kita itu sangat, kalau misalnya dilihat dari paparan presentasi, sangat gemuk lah untuk ini dibanding regional yang lain. Nah, yang menjadi strategi kita adalah kita benar-benar datang ke Indonesia itu untuk menjadikan pengguna kita itu sebagai teman sebenarnya. Itu filosofi yang paling mendasar. Bagaimana kita mencoba untuk user kita itu sebagai teman kita. Bagaimana kita mencoba untuk memberikan yang terbaik. Kalau misalnya kita punya teman, kita pasti akan selalu memberikan yang terbaik kan. Betul. Either itu bantuan, layanan, bahkan sebuah produk gitu loh. Itu yang menjadi hal dasar seperti itu. Di luar, kalau misalnya dari segi produk, strategi kita adalah kita memberikan banyak opsi. Jadi strategi kita adalah kita akan memberikan banyak opsi dari lini apapun, entry level. Kalau misalnya dia lebih prefer dengan pembelian secara offline, kita punya Redmi, ada Redmi A series. Terus kalau misalnya dia prefer lebih pembelian secara online, kita bahkan juga punya Poco C series gitu loh. Jadi setiap tingkatan itu, setiap kategori hobi atau kecenderungan profesi, kita juga mencoba untuk memberikan kebutuhan dari setiap produknya. Nah, karena kita tahu smartphone dengan strategi kita human car home itu, makanya kita pengen juga menghadirkan produk-produk selain smartphone. Yang paling dekat itu adalah kita menghadirkan washing machine. Nah, ini ada sebenarnya bisa dilihat bagaimana kami itu benar-benar mencoba untuk mengerti kebutuhan teman kami. Karena kami menganggap pengguna kami adalah teman. Kami mencoba untuk melihat bagaimana kebutuhan teman kami. Apa aja lagi nih gitu loh. Karena berdasarkan smartphone, kita sudah sangat mumpuni lah ya. Kita betul. Bisa dibilang sangat bersaing lah di dunia juga. Ada beberapa nama-nama besar, cuman hanya ada beberapa nama-nama brand yang bisa tetap kokoh, bahkan di Indonesia sekalipun. Sudah terbukti juga bagaimana masyarakat Indonesia juga kita bisa memberikan banyak mendeliver banyak produk sehingga kita bisa dikukuhkan menjadi nomor 1 di beberapa quarter ini belakangan. Termasuk yang tadi washing machine. Nah, itu cara kita bagaimana kita memahami sebenarnya, karena kita mengerti teknologi ini makin ke depannya itu akan sangat cepat banget perkembangannya. Betul. Dan waktu adalah hal yang mungkin sangat berharga. Jadi kita mencoba untuk teman kita atau pengguna kita atau fans kita itu bisa melakukan satu hal sekaligus dalam satu waktu dari genggaman dia, dari smartphone dia. Nanti dengan ekosistem produk itu yang memang akhirnya mereka nggak usah jauh-jauh lah. Xiaomi menyiapkan semua. Iya, Xiaomi menyiapkan semua. Betul. Nah, kalau misalnya dilihat bagaimana kita mempersiapkan semua itu, kita bukan hanya sebuah brand yang melihat sebuah kemungkinan pasar atau melihat persaingan dari sebuah brand untuk masuk untuk menciptakan sebuah produk. Itu bisa dibuktikan pada saat kita berhasil memproduksi sebuah EV. Karena untuk menghasilkan sebuah EV, electronic vehicle, itu butuh R&D yang luar biasa. Dimana kita sebagai sebuah orang mengenal kita sebagai sebuah brand teknologi yang menghasilkan smartphone,
sempat kita di skeptis pada Ya, saat betul, itu, betul. bisa nggak? Tapi bukan hanya bisa, tapi produk kita juga sangat diterima. Nah itu beda, beda. Ya. Bisa menghasilkan, tapi bisa diterima dengan pasar atau tidak gitu loh. Nah ini kita sudah unggul di dua ini. Gitu. Jadi cara-cara kita bagaimana kita mengenal, bagaimana kita melihat kebutuhan teman, bagaimana kita melihat dari pelajaran kita. Yang awalnya sebenarnya kan Xiaomi itu bukan dari hardware, kita kan software hadir, betul, ya. Kita kan software. Makanya di situ kita melihat, kita belajar, kita mendengar, kita berdiskusi untuk menghadirkan produk-produk yang itu tadi innovation for everyone. Iya. Yang mana kan gini ya, kalau saya melihat sederhananya adalah Xiaomi ini kan bukan pionir lah, anggap seperti itu kan. Artinya Xiaomi sebenarnya pada dasarnya adalah dia cenderung lebih followers juga gitu kan. Di smartphone pun seperti itu, dia juga bukan yang pertama ya kan. Yang tadi Om Edi cerita di mobil pun juga ini pemain yang bahkan menghadapi pemain yang luar biasa gede-gede kan, Jepang, Eropa kan gitu. Tapi Xiaomi bisa menyeruak dan akhirnya jika bisa menjadi satu pilihan yang juga sangat luar biasa dengan permintaan yang besar di Cina sana kan gitu ya. Tinggal mungkin kalau di Indonesia juga saya cukup yakin kalau market masuk ke sini pasti juga akan jadi happening juga ya kan. Ya, luar biasa kalau kalau lihat cerita besarnya kan sebenarnya kan tadi saya sebutkan Xiaomi bukan pionir, tapi ketika Xiaomi masuk sebenarnya Xiaomi punya cara, punya dan konsisten untuk menggarap market itu ya kan. Seperti ini mereplika ya kan, sukses di smartphone direplika ke perangkat-perangkat yang lain kan gitu, termasuk yang juga sekarang di belakang kita ini kan seperti refrigerator, mesin cuci atau apa ya kan, atau AC kan gitu. Nah yang membedakan sebenarnya kan apa sih yang Om Edi lihat selama ini kan tentu jualannya atau memasarkan mesin cuci, AC, vacuum cleaner dan segala macam itu kan pasti berbeda kan dengan smartphone gitu. Handicapnya di mana atau obstacle-nya atau apa yang mungkin, tapi setelah itu kan mungkin Xiaomi akan bisa mencari tahu untuk bisa ambil solusi dan mengambil kesempatan yang lebih luas kan. Ya, jadi jujur sebelum kita mencoba untuk memasarkan sebuah produk itu dari perspektif saya akan selalu mencoba untuk mengkritisin dulu kenapa produk ini dibutuhkan, at least kenapa ini bisa relate buat saya, itu dulu. Cara saya adalah seperti itu. Misalnya kayak kemarin air conditioner aja, pada saat air conditioner itu datang saya selalu mengkritisin tuh ke teman-teman. Karena semua orang tahu Xiaomi adalah sebuah brand smartphone. Tapi pada saat kita bawa AC, tidak semua orang tahu dan mungkin tidak semua orang mau. Karena mereka belum punya awareness yang cukup besar. Kalau misalnya Xiaomi mumpuni di teknologi khususnya di air conditioner. Iya. Nah di situ kita coba untuk mengkritisin dulu apa yang bisa, kenapa bisa membuat gue bisa switch dari produk AC yang selama ini gue pakai. Apalagi untuk perubahan penggunaan AC itu bukan kayak smartphone yang bisa bahkan mungkin sekarang 6 bulan sekali bisa ganti smartphone gitu loh. AC, washing mesin, refrigerator, kulkas, itu penggunaan yang dalam waktu bisa bertahun-tahun. Bahkan saya kulkas saya yang lama dulu itu udah 7 tahun. Kenapa harus saya ganti? Kan itu gitu kan. Nah disinilah kita mencoba untuk melihat di sini adalah keunggulannya. Di sini Xiaomi selalu memberikan value yang lebih dari bukan hanya membawa sebuah produk, tapi kami mencoba untuk mengerti apa yang dibutuhkan oleh pengguna kita pada saat ini. Karena setiap era itu pasti akan berbeda kebutuhannya. Nah, disitulah keunggulan kita. Kenapa kita bisa dapat informasi-informasi tadi? Yang pertama, satu, kita memiliki internal research produk-produk apa yang ini. Yang kedua, itu kita selalu mendengar. Ini kuncinya, kita selalu mendengar.
Lei Jun selalu bilang kita harus bisa menjadikan pengguna kita, pembeli kita itu adalah sebagai teman. Itu prinsip awalnya. Makanya kenapa kita selalu bisa sangat tepat untuk menghadirkan sebuah produk. Apa yang menjadi pembeda? Benar. Apa yang menjadi pembeda? Banyak sekali brand-brand yang sudah hadir dengan ini, gitu loh. Dengan produk-produknya. Bahkan bukan hanya di smartphone, juga di produk-produk home appliance. Sama. Saya selalu mempertanyakan dulu nih sama ke tim. Betul. Bagaimana kalian bisa meyakinkan saya? Saya harus menggunakan AC Xiaomi. Itu dulu. Pada saat kita melihat ternyata yang paling menarik adalah pada saat kita commuting, apalagi di Jakarta, kita tuh butuh waktu, mungkin menghabiskan waktu di jalan tuh sekitar 1 jam gitu loh. Hal yang paling membuat saya menarik dan tidak bisa dilakukan oleh AC saya yang dulu adalah saya bisa mengaktifkan AC saya pada saat saya berada di manapun. Iya. Dan pada saat saya sampai di rumah, kondisi udah benar-benar sangat kondisi udara itu sudah benar-benar sesuai dengan suhu yang kita mau. Gitu loh. Dan bukan hanya itu, Pak Uday. Ada banyak banget sekali. Ya, itu makanya kita dengan strategi Human Car Home, dengan satu aplikasi kita bisa mengaktifkan air purifier, dengan sekarang air conditioner. Terus kita bisa melihat kalau misalnya yang menggunakan washing machine biasanya dibantu sama ART, kita bisa tahu kapan berapa lama dia menggunakan gitu loh. Dan kayak kondisi sekarang ini washing machine kita ini bukan hanya buat mencuci, tapi kita dryer juga kan. Jadi sangat berguna banget buat pengeringan. Nggak harus dijemur, karena pada saat dicuci langsung di dry, ambil itu bisa langsung disetrika gitu. Ini ini konsep hidup simple dan minimalis seperti ini yang kita pengen tampilkan. Yang pengen orang-orang itu bisa rasakan, dan itu at least ke saya yang membuat saya oke, saya akan pindah gitu loh. Walaupun ini produk sudah berapa lama ya. Betul. Nah, so far dari terutama sejak diperkenalkan gitu, terutama penjualan produk baru yang home appliances, seperti apa nih pencapaiannya? Demand-nya? Oke. Terus terang, pada saat kita membawa sebuah produk itu akan sangat sulit banget buat kita untuk mempelajari. Saya adalah punya background hampir 12 tahun di dunia smartphone, jadi saya tahu bagaimana untuk berbicara atau pendekatan untuk smartphone. Tapi pada saat datang produk air conditioner, wow, itu jauh banget gitu loh. Kesulitannya adalah bagaimana kita harus bisa mengerti ternyata memang cara mainnya air conditioner, cara mainnya kulkas, cara mainnya washing machine. Cara main itu maksudnya adalah cara mempromosikannya, pendekatannya itu beda-beda, beda-beda. Jadi kita harus benar-benar melihat bagaimana pendekatan yang lebih tepat, gitu. Pada saat air conditioner kita mencoba strategi kita bagaimana pendekatan dengan smartphone. Ternyata itu tidak bisa. Makanya kita harus benar-benar memberikan apa yang bisa dikatakan per-sales kita itu selalu di luar dari target yang kita buat. Per-sales itu bukti kesuksesan dari kita. Bagaimana air conditioner, refrigerator, dan washing machine. Karena kalau misalnya Pak Uday lihat washing machine ini terlihat sangat kecil, Pak Uday. Simple gitu loh. Tapi ini bisa untuk 10,5 kilo cucian. Luar biasa. Yang saya pertama kali melihat, saya aja nggak yakin benar bisa gitu loh. Iya. Dan ternyata ini yang kita lihat. Jadi bukan hanya dari fungsi. Fungsinya yang ini. Bahkan saya menggunakan washing machine saya itu sebelum pakai Xiaomi itu cuman bisa 8,5 kilo. Tapi ukurannya itu lebih gede daripada ini. Nah, bayangkan bagaimana kita bisa membawakan, bagaimana Xiaomi itu bisa menghadirkan produk yang secara look-nya lebih slim,
tapi Kapasitasnya. kapasitasnya lebih gede. Betul. Dan bukan hanya untuk fungsinya, itu jauh lebih banyak. Gitu loh. Karena fitur-fitur yang ditawarkan juga Fitur-fiturnya ditawarkan. sesuai dengan yang kebutuhan hari ini digital lifestyle itu ya Pak. Iya, karena di sini kalau misalnya kita bisa akses dari handphone aja, kita bisa nyuci dari handphone. Luar biasa. 32 pilihan. Dan itu untuk saya sebagai bapak-bapak yang tidak pernah tahu gimana cara mencuci, itu sangat memudahkan. Jadi Sangat ini memudahkan. jadi solusi ya. Jadi luar solusi. biasa, gitu ya. Nah, saya tertarik dengan konsep yang tadi Om Bendi cerita bagaimana kan awal kan paradigma bagaimana memperlakukan customer itu seolah kan yang udah umum lah kan, customer is king gitu kan, customer adalah raja. Tapi di Xiaomi kan ya berubah tanda kutip ya. Customer adalah teman kan gitu. Ini paradigma yang akhirnya mendasari filosofi itu dari apapun yang hari ini dikerjakan atau diproduksi atau di-deliver kepada customer ya, kepada pelanggan ya kan gitu. Yang membedakan antara customer is king dengan customer adalah teman as a friend itu apa ya di mata Xiaomi pada akhirnya ya? Oke. Customer adalah raja, benar. Kita itu adalah filosofi yang sebenarnya harus tetap dimiliki sebagai seorang produsen, karena kita harus memberikan produk yang baik untuk orang. Kualitas itu adalah nomor satu. Tapi apa yang menjadi pembeda customer itu adalah teman, gitu loh. Karena di sini kita bukan hanya melihat hal pertama yang kita lihat itu adalah sebuah kebutuhan dari teman kita, bukan dari bagaimana kita mendapatkan keuntungan dari teman kita. Oh, I see, ya. Gitu loh. Teman kita itu butuh apa sih? Gitu loh. Itu yang kita lihat. Oh, butuh ini, gitu loh. Kita mencoba untuk memberikan menghasilkan produk itu. Nah, pada saat teman kita beli produk kita, dia pasti akan memberikan masukan sebagai teman. Gitu loh. Dan kita mendengar untuk memberikan inovasi-inovasi terus, gitu loh. Akhirnya tidak ada jarak seolah seperti itu ya. Kita memang selalu, nah ini sebenarnya kekuatan kita. Iya. Dimana kita memperlakukan ini sebagai teman, jadi banyak sekali feedback dan feedback mereka itu sebenarnya itu yang memberikan kita motivasi ke tim produk kita untuk menghasilkan produk yang terus-terusan, gitu loh. Bukan nggak banyak masukan-masukan secara walaupun baik, walaupun ada yang baik, ada yang tidak. Ada yang aneh ya. Tapi sebenarnya itu yang dibutuhkan. Betul. Itu yang dibutuhkan untuk kita terus memberikan produk-produk yang lebih baik kepada teman kita. Iya. Jadi itu bedanya. Beda situ ya. Menarik emang bagaimana filosofi ini akhirnya diterapkan menjadi lebih sederhana. Karena antara teman ya gitu kan, cenderung tidak ada jarak, tidak ada ini ya kan, gap atau apa, malah ya saling, kalau teman ya kalau salah kan gitu, kalau kurang gitu kan. Jadi akhirnya filosofi ini yang akhirnya saya berarti satu hal yang apa ya, saya pernah baca juga bukunya Xiaomi itu yang Leapfrog gitu. Ini memang juga dibahas tentang bagaimana filosofi teman ini menjadi. Dulu kalau flashback gitu awal-awal kita datang ke acara peluncuran Xiaomi gitu kan, yang kelihatan filosofi teman itu memang ada di, terutama nggak cuma di media tapi juga ada di Mi Fans yang tiba-tiba datang dengan udah seperti tim hore gitu ya. Saya ingat banget tuh ya. Ada yang bawa alat-alat musik lah apalah kan gitu. Jadi ini peluncuran apa kan gitu loh gitu. Kemarin kan kalau yang teman-teman official lah ya, resmi begitu segala macam, paling apa ya coba standar lah. Tapi kita datang ke Xiaomi, kok ada satu sekelompok orang gitu ya, yang komunitas tertentu yang membawa alat-alat musik gitu. Itu yang memang saya lihat itu emang dari awal seperti itu ya. Kira-kira konsep seperti apa ya Pak Om? Karena kan sebenarnya untuk nama Xiaomi aja sendiri itu kan diambil dari nama yang sederhana sekali. Xiaomi itu adalah beras kecil gitu loh. Beras kecil di mana semua orang membutuhkan pangan ini gitu loh. Itu yang menjadi filosofi kita cuma sederhana pada saat itu, karena pada saat Xiaomi hadir, Legend itu melihat kayak kenapa teknologi itu cuman bisa dirasakan oleh segelintir orang, dan untuk mendapatkan teknologi itu
itu harus ada value yang besar yang harus dikeluarkan gitu loh. Nah itu yang kita lihat gitu loh. Kita mencoba menghadirkan teknologi itu harus bisa semua kalangan gitu loh. Jadi lebih eksklusif ya. Iya, jadi orang itu bisa mendapatkan semua teknologi terbaru. Gak bisa ditutup kemungkinan sekarang teknologi juga orang ini itu kita menjadi salah satu brand yang memicu juga untuk brand-brand lain untuk menghadirkan teknologi-teknologi yang bersaing. Ya, artinya kompetisi itu sehat intinya ya. Kompetisi sehat dan intinya, nah pada saat kita masuk juga, saya mungkin pada saat itu saya masih berada di luar dari brand ini, tapi saya merasakan benar bagaimana Xiaomi itu membawa perubahan, bagaimana perspektif orang ke produk China. Karena kualitasnya ternyata sangat baik dan bisa dihasilkan dengan value yang tidak segitu besarnya dibandingkan brand-brand lain. Betul. Artinya dari produk yang dikesan awal inferior, akhirnya menjadi produk yang layak untuk dibeli karena kualitas itu ya. Kualitas dan kita menghadirkan teknologi yang pada saat itu jarang banget orang bawa, brand-brand lain bawa. Dan kenapa orang-orang banyak yang menggunakan karena value kita itu bisa masuk di beberapa kalangan gitu loh. Jadi dia bisa merasakan immediately dengan teknologi yang terbaru gitu loh. Yang mungkin pada saat itu dia mau menggunakan dengan spek yang pada saat itu mungkin dia harus nabung 1 atau 2 tahun gitu. Pada saat kita datang kita gebrak dan itu kan menjadikan intinya apa yang diuntungkan pengguna. Pengguna yang di ini. Karena kompetitor lain kan juga pasti merespon itu ya dengan kehadiran Xiaomi dengan harga yang kompetitor sih pasti mereka juga akan mencoba menyesuaikan gitu ya. Di sisi lain, tapi disitulah akhirnya Xiaomi bisa menancapkan posisi yang kuat ya menjadi trendsetter kira-kira gitu ya. Nah ini yang juga jadi concern juga saya melihat ya, ini juga buat yang lain juga karena bagaimanapun persaingan kompetisi itu akan selalu ada kan gitu. Brand akan selalu come and go kan gitu. Kompetisi akan menguntungkan customer, pelanggan gitu kan, dan juga akhirnya juga kita melihat bahwa ada satu yang tidak juga akan sangat penting kita melihat akan ketika kita melihat satu brand pasti juga melihatnya bagaimana aspek dari sales service-nya itu ya pelayanan pelanggannya kan gitu itu juga di satu hal yang sangat jadi faktor krusial kan. Contoh misalnya dengan ketika Xiaomi menawarkan produk baru kan gitu. Mungkin kalau waktu beli smartphone rusak kan mereka bisa tinggal pilih yang udah minta-minta atau memang service center yang udah ditunjuk oleh Xiaomi kan di banyak kota besar kan. Tapi ketika orang membeli refrigerator, AC ya kan, kemudian juga mesin cuci, gimana cara Xiaomi ini juga meyakinkan bahwa kalau rusak ini nggak ada masalah juga. Ini semua layanan after sales kita juga tersebar dan bisa juga cepat menangani keluhan atau kerusakan itu ya. Untuk bicara tentang after sales, yang paling utama sebenarnya adalah bagaimana para pengguna produk kita itu bisa gampang. Berarti kita harus bisa menyediakan banyak tempat atau berbagai pilihan layanan. Xiaomi sekarang itu sudah memiliki berapa, Novi? 300 titik after sales. Dan ada beberapa pilihan untuk kalau misalnya ada terkendala produk-produk Xiaomi, apapun itu ya, bisa paling common datang ke after sales kita, terus kita bisa melakukan secara online. Atau ada services yang mereka bisa datang ke rumah bahkan. Ini caranya dulu nih. Bagaimana kita sebenarnya mempermudah after sales-nya. Terus dari sisi produknya juga kita juga memberikan garansi-garansi yang karena kita sangat percaya diri dengan produk kita. Contohnya yang washing machine aja ya. Kalau misalnya smartphone tuh banyak banget nih. Kita udah ini ya. Nah, bagaimana nih orang kenal kan Xiaomi di smartphone, tapi dengan produk-produk ini bagaimana? Apakah garansinya juga memberikan kualitas yang sama kayak smartphone? Ini kita
garansi 1 tahun untuk servis Service ya. mesin. Hmm. 12 tahun atau berapa? 12 tahun untuk motornya. Wow. 12 tahun untuk motornya. Luar biasa. 12 tahun deh. Hmm. 1 tahun, jadi 1 tahun itu untuk semua komponennya. Nah, kalau di sini kan sebenarnya sistemnya rotate ya. Nah, motornya itu yang paling vital. Paling vital ya. Itu 12 tahun. Luar biasa. Jadi bayangin bagaimana kita sangat serius untuk menghadirkan produk, bukan hanya kita pengen semua orang bisa merasakan teknologi-teknologi yang ini terbaru, tapi ini kita memudahkan dan memberikan kenyamanan juga pada saat mereka memberi produk itu. Ya, worry free lah ya. Ya, 12 tahun. Ya, 12 tahun bayangin. Jangan ini malah yang delivery tawaran dulu yang paling luar biasa dibanding kompetitor. Mungkin bisa di Bisa segitu ya. bisa di riset juga gitu. Iya. Karena terus terang kan tahun lalu itu saya baru aja beli washing machine gitu loh. Pada saat saya baru beli itu saya baru dapat kabar dari kantor. Biasanya kan kita emang selalu tahu lah produk roadmap yang yang akan kita hadir gitu loh tahun depan. Tahun ini kita udah tahu sih apa aja tahun depannya, tapi nanti aja ya. Nanti aja. Jadi ya udah, maksudnya saya 1 tahun udah ganti. Saya waktu itu udah ganti. Bayangin 12 tahun bagaimana kita mencoba untuk memberikan produk kita itu. Ini yang tadi filosofi teman. Luar biasa. Filosofi teman. Karena bisnis is bisnis. Tapi emang kita harus bisa melihat kebutuhan dari pengguna kita itu. Itu yang menjadi hal utama kita. Kalau teman kan jangan ngambil manfaat dari teman dong. Atau memberikan manfaat ke teman. Gitu deh. Pak Uday kalau misalnya sama teman. Kalau ada teman Pak Uday ada minta tolong, ada kesusahan, pasti kan kita sebagai teman yang baik pasti akan sebisa mungkin kita akan memberikan yang terbaik. Gitu loh. Ini emang akhirnya kita masih tahu lebih banyak nih. Makin diskusi dengan Om ini makin banyak ya. Kita malah saya juga akan semakin lebih paham gitu ya. Yang mereka gini, tahun lalu kan saya juga sempat ke MWC Shanghai ya. Juga kan di situ kan juga nggak cuma jaringan ya kan, headset segala macam, tapi yang juga paling mencolok dalam satu kalau yang lain jaringan, tapi Xiaomi itu ada di situ emang Asus 7 itu yang luar biasa. Jadi bahkan saya juga sempat sentuh meskipun ya kan, tapi luar biasa bagaimana akhirnya tadi kita diskusi tentang AV ya kan, bagaimana Xiaomi bisa menggebrak pasar gitu, penjualannya luar biasa gitu. Nah harapannya sebenarnya sih kalau melihat itu kan kapan nih produk ini, apakah mungkin juga EV-nya kayak Asus 7 itu yang sekarang juga luar biasa tumbuh berkembang di China bisa dijual di sini ya Om Hendy ya? Apakah bisa dijual di sini? Sangat bisa, sangat bisa. Tapi kapannya nih? Gitu kan, tinggal kapannya gitu. Yang paling jelas kita sudah memberikan statement lah kalau misalnya kita akan segera merilis ke pasar global yang selama ini kita di China market. Sekarang kita akan dalam waktu dekat itu kita akan merilis ke pasar global gitu loh. Pasar global ini ada banyak, cuman kita mungkin akan fokus ke beberapa negara dulu. Beberapa negara dulu. Jadi ada kemungkinan ya luar biasa kalau memang terjadi benar-benar mobil elektrik car-nya Xiaomi bisa juga dipasarkan, karena kalau kita melihat Mbak, meskipun memang pasar EV masih mungkin terbatas di berbagai kota besar masuk Jakarta, tapi kalau lihat hasil riset dari banyak lembaga survei ya atau apa, itu juga terlihat antusiasme yang cukup tinggi ya Om Hendy. Artinya kan ini juga momentum yang memang bisa juga meyakinkan orang untuk akhirnya bisa pindah atau mencoba mobil listrik yang apalagi dengan Xiaomi yang luar biasa dengan yang sudah dicapai di market domestik juga di global. Ini sebuah keuntungan yang mungkin jualannya mungkin juga sangat luar biasa kalau. Iya. Tapi benar sekali. Khusus untuk EV ini emang kita karena ini adalah salah satu
keberhasilan kita. Jadi emang kita tidak mau terburu-buru, Betul. tidak mau terburu-buru untuk masuk ke suatu pasar. Dan kalau misalnya juga dilihat di China sendiri, Xiaomi itu cukup sangat diterima pasar mobil listrik kita, tapi emang lumayan kewalahan karena dengan demand yang ini Tinggi banget ya. tinggi banget. Luar biasa. Tapi emang kita EV ini sangat niche sebenarnya untuk kita, strateginya sangat niche gitu loh. Jadi apakah akan ke beberapa negara? Ya pasti. Apakah akan ke Indonesia? Iya. Tapi kita akan lihat strategisnya kapan waktunya. Oke, kita akan tunggu ya bagaimana Xiaomi benar-benar menghadirkan EV yang saya sih prediksi akan luar biasa gitu. Nah di luar EV ini juga satu produk yang memang digadang-gadang akan jadi new wave gitu ya, wearable, terutama dari sisi tampilan yang mungkin kalau saya cocok karena udah berkacamata kan, Iya. kayak eyeglasses itu ya. Iya. Nah itu gimana? Xiaomi ini kan kayaknya dengar-dengar juga akan ngejar sekarang nih yang memang yang hype ya, Meta ya kan, dengan kerjasama dengan salah satu brand. Ya. Nah gimana nih Xiaomi sendiri siap-siap nggak? Apakah tahun ini, apakah tahun depan menghadirkan AI glasses-nya nih yang kacamata pintar ini? Iya. Jadi ya Xiaomi smart glasses-nya kita itu sudah hadir. Tapi masih di market Cina. Betul. Yang harus disiapkan sebenarnya kan dari kacamata smart glasses kita itu sebenarnya itu bisa menjadi teman kita untuk menjadi personal interpreter, bahkan kita bisa ada teknologi AI-nya lah di situ. Jadi mungkin yang harus disiapkan adalah bagaimana Xiaomi juga bukan hanya mempersiapkan dari segi hardware, tapi dari software yang dimana kita kan sudah mumpuni lah dari user interface. Kita sekarang udah HyperOS 3 sekarang bahkan. Nah kita juga mempersiapkan juga bagaimana teknologi AI di sini di smart glasses kita itu juga ada beberapa fitur-fitur AI yang bukan hanya merekam, tapi bisa mengenali beberapa skenario. Terus ya bisa menjadi interpreter. Jadi kayak misalnya mentranslate. Kalau misalnya orang berbicara, kita bisa langsung hanya mentranslate dengan fitur AI itu yang ada. Nah ada kemungkinan nggak ketika Cina juga sudah diluncurkan di Indonesia, kira-kira kapan nih ya? Kalau Kasih bocorannya. Nah itu loh, balik lagi. Iya. Kita selalu balik lagi dari dua hal tadi, internal research sama masukan dari pengguna. Iya. Gitu loh. Jadi semua produk-produk yang kita bawa itu dari dua hal ini, Gitu. Artinya bocorannya masih belum kasih tahu nih ya. Tungguin aja. Oke. Kita. Baik, nah ini pertanyaan selanjutnya agak sedikit pribadi nih buat Komen ini. Komen ini kan juga sebenarnya kan sebelum gabung ke Xiaomi kan juga ada ikut atau bergabung di beberapa brand smartphone ya, di gadget lain kan gitu. Nah yang membedakan apa nih sebenarnya ketika Om ini masuk ke Xiaomi dengan mungkin budaya yang berbeda atau mungkin pasar yang juga sangat keras mempengaruhi, banyak juga yang beberapa profesional saya lihat juga tidak cukup ini akhirnya pindah ke tempat lain atau apa. Nah bagaimana Om ini melihat kalau Xiaomi dari budaya kerjanya kemudian bisa sampai seperti sekarang ini bisa akhirnya ada di posisi marketing director? Satu yang saya mungkin Xiaomi ini yang membuat beda itu adalah mereka itu sangat memberikan kepercayaan kepada lokal kultural. Jadi bukan hanya orang, mereka akan sangat percaya dengan pendekatan-pendekatan lokal, karena hanya orang-orang lokal yang benar-benar tahu bagaimana berkomunikasi dengan baik secara lokal.
ide-ide yang sangat lokal, makanya ini adalah salah satu strategi saya as a marketer. Bagaimana saya melakukan globalization. Jadi bagaimana strategi global itu bisa saya lokalisasi supaya lebih tepat gitu loh. Karena satu produk itu akan sangat berbeda-beda cara komunikasinya. Dan Xiaomi melakukan pendekatan itu. Makanya ini yang menjadi pembeda. Sepertinya cuman saya satu-satunya local person yang menjadi di posisi memimpin market region. Market region. Jadi di sini kelihatan bagaimana Xiaomi itu benar-benar memberikan kesempatan yang sangat besar untuk local talent. Nah, dengan kesempatan yang diberikan itu tentu kan menjadi tantangan juga buat pemain dia kan gitu. Apalagi juga kompetisi juga luar biasa kerasa kan gitu ya, di tengah market malah yang downturn sebenarnya nggak mudah gitu. Maksudnya adalah kalau pasar tumbuh itu kan nggak susah juga sebenarnya pada saat pasar tumbuh kan, market berkembang sendiri kan, otomatis kan kita tinggal ngikutnya brand akan karena emang akan tumbuh sendiri kan, artinya pasar terbuka. Tapi kan ketika marketnya sedang downturn gitu tuh cenderung kan akhirnya agak sedikit ini bahasanya mungkin kanibal ya kan, ada pangsa pasar yang diperoleh oleh brand lain, pasalnya mencuri pasar dari pangsa kompetitornya kan seperti itu kan. Ini kan juga tidak mudah sebenarnya pada saat mempertahankan posisi di tengah kompetisi yang itu. Nah, Om ini gimana ya pendekatan seperti dan juga mungkin bagaimana memimpin teman-teman, memimpin tim gitu ya. Ini juga satu yang menarik. Saya tuh ada 5 dasar lah untuk bisa yang saya bilang itu bisa lebih kita bisa stand up lah untuk kita lakukan di kehidupan profesional gitu loh. Jadi 5 dasar ini nih yang memang selalu saya tekankan sama tim. Fungsinya adalah untuk memberikan supaya pekerjaan kita itu lebih efisien, kita meminimalisir perbedaan informasi, pendapat, gitu-gitu. Dan 5 hal ini sih saya selalu berangkat dengan 5 hal ini. Jadi setiap orang yang bergabung dengan tim ini, saya akan selalu bilang cara kerja di tim marketing Xiaomi Indonesia kita berdasarkan dari 5 hal ini, gitu loh. 5 hal ini itu sebenarnya simple sih ya. Kita itu pertama kita selalu alignment atau alignment itu kita memastikan lah kalau misalnya tim ini benar-benar align, benar-benar tahu objektifnya apa, visinya apa, gitu loh. Terus kita juga selalu mengencourage tim itu untuk over communication. Over communication itu sangat bagus untuk kalau misalnya meminimalisir kalau misunderstanding. Juga oversharing. Kadang-kadang setiap tim ini memiliki karakter personal berbeda-beda. Karakter berbeda dan demand atau hobi yang berbeda-beda. Jadi penyerapan informasinya juga berbeda-beda. Dengan oversharing itu akan memberikan banyak informasi ke tim ke tim kita gitu. Betul. Terus yang keempat itu acknowledgement ini lebih ke bagaimana kita attitude sebenarnya, bagaimana kita bisa bersikap, cara kita merespon kepada teman kantor, supervisor, bahkan ke bawahan kita, gitu loh. Jadi acknowledge itu sangat penting, at least memberikan satu jawaban dengan cepat. Acknowledge itu adalah hal yang paling penting. Terakhir itu saya bilang ke tim itu never assume. Jadi jangan pernah berpikir
oh gue pikir lu mau gini gitu loh. Ya, ya, ya. Lebih bagus selalu konfirmasi, double confirm, triple confirm, itu akan memudahkan. Jadi nggak ada tempat yang ilmu kira-kira ya. Jadi saya selalu bilang ini 5 dasar ini dulu, Iya, iya. 5 ini dulu. Nah, bagaimana kita bertahan dengan apa namanya? Yang paling dekat aja lah. Kemarin kita mau launching, tapi kondisi pasar Betul. lagi demonstrasi. Iya, 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 iya. Yang kita juga harus benar-benar sangat melihat, nggak mungkin kita melakukan promosi di mana di sosial media semua orang tuh lagi banyak sekali menceritakan kecewaannya. Betul. Nah, itu adalah salah satu bagaimana kita mencoba untuk selalu belajar, selalu melihat dan lebih sensitif dari 5 hal ini sebenarnya. Kita teman-teman itu selalu kayak oversharing lah informasi-informasi. Jadi kita bisa dapat kayaknya kita harus nunda nih informasinya. Kayaknya kita harus nunda nih. Kalau misalnya kita mau ngasih tahu kalau kita ada produk baru gitu-gitu loh. Jadi hal-hal itu. Dan strategi yang paling saya gunain itu adalah pada saat kondisi yang sulit, saya selalu percaya setiap orang itu pada dasarnya adalah survival. Jadi pada saat kita bisa mengeluarkan kemampuan terbaik, kadang-kadang pada saat kita di posisi yang sangat Terbawa atau apa? mendesak atau ya. tersudut gitu loh. Betul, gitu loh. ya. Jadi saya selalu mengencourage, ayo untuk menciptakan atau melakukan sesuatu yang di luar dari orang lain lihat gitu loh. Coba lihat dari sisi-sisi yang kita belum pernah lihat gitu loh. Jadi selalu out of box ya kira-kira gitu ya. Saya selalu percaya itu. Iya, iya. Ini suatu luar biasa nih. Baru belajar juga ternyata filosofi tadi ya, strategi 5 hal itu layak juga ditempatkan di tempat lain. Seluler juga bisa pakai. Iya. Penting banget loh. Karena saya dari pengalaman saya 5 itu yang paling kalau misalnya ada satu orang melakukan itu, dia pasti akan stand out di depan. Iya. Diri saya aja yang ini kadang-kadang saya juga suka lupa. Saya suka ini, tapi saya selalu mencoba untuk terus untuk ini gitu. Nah terakhir nih, dari sudut ternyata udah cukup lumayan ternyata. Tapi satu terakhir yang ingin saya tanyakan sama Pak Hendy nih. Artinya dengan udah 1 dekade Xiaomi gitu kan, dengan pencapaian hari ini, udah begitu banyak line up produk yang pada akhirnya juga kita bisa memahami bahwa dengan filosofi itu akhirnya yang memang dibutuhkan adalah pelanggan gitu. Makin banyak line up produknya, sama halnya ketika membeli smartwatch, smartphone dan lain sebagainya, sama seperti halnya ketika membeli juga refrigerator produk baru, akhirnya kepuasan pelanggan menjadi hal yang nomor 1 buat Xiaomi yang selalu ditempatkan sampai hari ini. Nah, ekspektasi Om ini seperti apa nih? Dengan ke depan ngeliat Xiaomi seperti ini, tentu pasti akan berusaha untuk terus juga ada di depan gitu. Dan bagaimana cara tetap Xiaomi ada terus di depan nih buat Om ini? Oke. Ekspektasinya sebenarnya ini yang kita lagi lakukan. Bagaimana masyarakat sekarang sudah tidak melihat Xiaomi itu sebagai hanya sebuah brand smartphone. Betul. Tapi sebuah brand yang menghadirkan sebuah solusi untuk kehidupan cerdas, kehidupan modern. Sesuai dengan strategi kita bagaimana kita menghadirkan human, car, dan home, bagaimana kita mencoba untuk meminimalis semua kehidupan menjadi lebih pintar, menjadi lebih modern dengan menghubungkan semua perangkat kita yang tadi itu dalam sebuah genggaman. Jadi harapan kita juga yang paling penting adalah sebagai marketing, saya ingin sebenarnya Xiaomi ini sebagai brand juga kita sudah mulai shifting untuk lebih memberikan value added lah ke pengguna. Jadi kita akan melihat pain point apa dari setiap produk yang kita luncurkan itu bisa menjadi jawaban kebutuhan dari setiap pengguna di setiap lini area lah ininya. Nah, itu para pengguna entry level, para pengguna
smartphone atau tab, para pengguna yang mungkin profesional yang ingin menghasilkan foto dengan kamera yang bisa menghasilkan gambar yang bukan hanya hasil yang bagus tapi bisa bercerita, untuk orang-orang atau untuk wanita-wanita yang mungkin selama ini kebingungan waktunya karena harus touch up, harus mikirin rambutnya yang nggak bisa cepet-cepet, kita ada produknya semua. Untuk ibu-ibu yang mungkin pejuang-pejuang ibu-ibu yang mungkin tidak banyak waktu untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, kita punya produk tadi washing machine, kita punya robot vakum, kita punya air purifier untuk kreator-kreator atau orang-orang yang sangat peduli dengan kesehatan. Xiaomi sekarang mempunyai semua produk-produk itu, dan ini sih harapan saya pengen orang sudah melihat Xiaomi itu bukan hanya sebagai sebuah smartphone brand, tapi lebih ke brand yang memiliki ekosistem yang bisa memenuhi sebuah kebutuhan hidup masyarakat modern. Tetap dikesan sebagai perusahaan teknologi terdepan, kira-kira gitu ya. Baik Om Edi, makasih ya waktunya. Terima kasih banget. Luar biasa. Baik, luar biasa. Ini sudah akhirnya tidak terasa kita harus menuntaskan diskusi kita dengan Pak Andy Rendeng, Marketing Director Xiaomi. Banyak tentu hal yang sudah kita dapatkan dari diskusi kita hampir sekitar 1 jam kalau salah ya Om Edi. Luar biasa. Ternyata makin membuka cara pandang kita melihat Xiaomi yang 14 tahun, 10 tahun terakhir di Indonesia sudah bertumbuh luar biasa, sudah berkembang. Tidak hanya menawarkan smartphone, tadi yang Om Edi cerita udah sampai luar biasa masuk ke home appliances. Artinya bahwa ini sesuatu yang pada saatnya Xiaomi harapkan bisa memberikan lebih kepada konsumen Indonesia dengan value added tentunya yang dengan harga tentu yang masih tetap kompetitif ya Om Edi. Kira-kira Value yang kompetitif. Baik, kita tuntaskan. Terima kasih untuk diskusi kita sore ini. Bincang Eksekutif akan hadir lagi di kesempatan dan tentu dengan sumber yang tidak kalah dengan Om Edi Rendeng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.